Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Meta Open. Ini kita akan membahas tentang novelty atau kebaruan penelitian. Nah, novelty itu suatu kebaruan. Dalam konteks ini, novelty dari suatu penelitian adalah kebaruan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Novelty juga merupakan suatu originalitas suatu karya seseorang. Novelty dapat ditemukan apabila dapat melihat research gap penelitian. Novelty bukan semata-mata dilihat dari pengujian software plagiat. Namun, novelty suatu riset dapat dilihat dari tulisan itu sendiri atau dapat juga melihat keywordnya. Ya, saya pernah membahas sebelumnya untuk novelty kan. Jika teman-teman membaca paper, misalkan kita contohkan lagi ayam ya, dengan ayam yang menggunakan pakan A. Nah, novelty teman-teman apabila mau membuat penelitian itu teman-teman bisa menggunakan pakan yang lain, pakan B atau pakan yang lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain begitu. Itu sudah merupakan novelty. Nah, bagaimana cara menemukan novelty? Yang pertama, mencari research gap penelitian. Gap itu ya perbedaan penelitian sebenarnya. Research gap dapat ditemukan dengan yang pertama fokus pada penelitian, kemudian literatur review, kemudian diskusi dengan supervisor atau diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing. Ferdinand 2016 menjelaskan mengenai ciri research gap sebagai berikut. Yang pertama, tatanan konseptual yang baik, tetapi belum ada pembuktian empiris. Yang kedua, masalah penelitian yang belum berhasil dijawab. Yang ketiga, temuan penelitian kontroversial terhadap penelitian sejenis lainnya. Yang keempat, hasil penelitian yang menyisakan kelemahan. Jadi, kalau misalkan ya yang ayam ini ada orang lain punya penelitian ya, ayam dengan pakan A. Apabila hasil dari penelitian tersebut ada kelemahan, itu bisa diteruskan sama teman-teman begitu. Jadi menambal kelemahan yang ada di penelitian sebelumnya begitu. Kemudian bagaimana cara menemukan inovasi? Yang pertama, inovasi dari permasalahan yang sedang muncul. Kemudian yang sedang berada pada field yang sedang booming. Biasanya tuh perkembangan skripsi itu tergantung dari apa yang sedang booming gitu loh, yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin ya tahun ini kan tahun 2020, mungkin sedang ramai tentang Bitcoin misalnya, mungkin akan banyak yang meneliti tentang Bitcoin begitu. Kemudian ada menghubungkan dua bidang keilmuan. Nah, ini bisa dimanfaatkan, misalkan sistem informasi dengan kesehatan. Biasanya tuh topiknya tentang sistem pakar. Jadi teman-teman membuat sistem pakar penyakit apa begitu, misal sistem pakar penyakit demam. Kemudian tipe kontribusi pada bidang komputer sains. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan lama dengan cara atau pendekatan baru. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan baru dengan cara yang sudah ada. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan baru dengan metode baru. Yang keempat, pembuktian model teoritis ke ranah praktis. Yang kelima,
membuat teknologi atau sistem biaya rendah yang memiliki performa sama dengan sistem atau teknologi yang sudah ada. Kalau kita contohkan ya, kita misalkan sekarang kan sedang pandemi corona. Nah, itu bisa dibuat penelitian karena corona ini kan permasalahan yang baru. Nah, tinggal teman-teman bagaimana caranya membuat misal membuat sistem pakar untuk mendeteksi penyakit corona. Misalkan begitu. Jadi kan ya bisa dari permasalahan yang baru atau mungkin permasalahan yang lama yang masih belum bisa diselesaikan secara baik, misalkan penyakit misalkan penyakit HIV. Nah, kan sampai sekarang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyelesaikannya dengan cara yang baru gitu. Kemudian membuat teknologi atau sistem yang berbiaya rendah. Ini kalau kita misalkan mungkin bisa disamakan dengan antara Windows dan Linux. Kan Windows itu mahal ya, Linux itu gratis. Jadi kan itu juga termasuk tipe-tipe kontribusi pada bidang computer science. Research gap penelitian juga dianggap sebagai bagian yang hilang atau belum diteliti di dalam penelitian, dapat berupa area yang belum dieksplorasi atau kurang dieksplorasi, kemudian populasi atau sampel, kemudian metode, kemudian ada empirical gap yang berkaitan dengan bukti-bukti data empiris penelitian. Nah, beberapa kriteria yang mungkin dapat digunakan untuk menilai suatu kebaruan. Nah, ini misalnya ada melakukan sebagian karya asli yang dirancang orang lain, kemudian mengembangkan produk baru untuk meningkatkan sesuatu, kemudian ada menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada juga mengembangkan alat atau hardware atau teknik baru yang misalnya yang seperti kita bahas barusan tadi tentang Windows dan Linux. Kemudian ada menghasilkan suatu analisis yang kritis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Masih banyak cara. Silakan mungkin teman-teman dapat mencari novelty masing-masing ya pada skripsi masing-masing. Kemudian kesalahan umum dalam menyajikan gaya penelitian. Biasanya itu kurang tepatnya dalam membaca literatur terkait bidang penelitian, tidak fokus, jangkauan waktu terbit literatur terlalu lama, dan reputasinya juga kurang baik. Yang ini misalnya topik yang diambil teman-teman itu mungkin ketika teman-teman review papernya itu bukan 3 tahun terakhir, malah mungkin 10 tahun terakhir. Nah, itu terlalu lama. Atau mungkin paper yang teman-teman dapat itu dari misalkan ya dari jurnal yang belum terindeks. Nah, maka dari itu disarankan ketika mencari paper itu menggunakan jurnal yang sudah terindeks yang bagus. Kemudian ada langsung melompat kepada kesimpulan tanpa melihat keseluruhan penelitian dan tidak menggunakan metode literatur review yang tepat. Langkah-langkah mencari riset gap. Yang pertama menghimpun literatur yang berkaitan erat dengan penelitian Anda. Yang kedua, melakukan filtering. Kemudian, gunakan software literatur manajemen seperti Mendeley. Kemudian, lakukan review komprehensif terhadap paper yang teman-teman dapatkan, dibuat tabel begitu, dan dicatat hal-hal yang penting, misalkan topiknya, datanya, metodenya, hasilnya begitu.
Nah, kemudian dirangkum dalam bentuk. Nah, kemudian bisa dirangkum. Nah, untuk tema novelty ini mungkin cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan apabila ada pertanyaan, bisa bertanya aja di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.